Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Nur Kolonda dengan NIM 23021060051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan modul 6 praktikum sistem multimedia, yaitu tentang augmented reality. Ini merupakan modulnya di mana kita disuruh untuk menyiapkan bahan-bahan ini yang sudah saya persiapkan. Lalu next kita buka Unity, kita new project saja, lalu kita namakan augmented reality. Lalu untuk lokasinya bebas. Di sini saya akan menaruhnya di folder modul 6 saya, lalu select folder, lalu kita create saja dengan 3D built-in pipeline-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam Unity. Lalu next di sini kita disuruh untuk mendelete directional camera dan kamera bawaan dari Unity ini. Kita delete saja. Lalu setelah di delete kita akan import aset Vuforia yang sudah kita siapkan tadi. Kita langsung saja masuk ke aset, lalu import package, custom package, lalu kita cari aset Vuforia yang sudah kita download di website resminya. Kita langsung saja import, lalu import semua. Next, setelah sudah seperti ini, di sini kita disuruh untuk menambahkan sebuah prefab, lalu menambahkan sebuah AR kamera di sini. Langsung saja Vuforia Engine, lalu AR kamera. Ini kita akan tambahkan. Setelah AR kameranya itu ditambahkan, di sini kita perlu untuk menambahkan license key-nya. Berdasarkan versi Unity Engine 6 ke atas, kita harus menambahkan license key dari Vuforia-nya di sini. Kita bisa langsung saja, di sini sudah saya siapkan untuk license key-nya. Kita bisa langsung saja paste ke sini. Untuk license key-nya, max simulation-nya ini cuma satu saja. Virtual scene cuma satu saja karena nantinya kita hanya menggunakan satu 3D object. Next, setelah license-nya sudah di set, di sini kita akan menambahkan sebuah target atau target image yang nantinya akan menjadi trigger agar 3D objeknya itu muncul ke layar. Langsung saja kita tambahkan di sini sebuah target image target di sini. Lalu untuk gambarnya sendiri atau untuk aset yang akan saya gunakan sendiri itu saya akan menggunakan sebuah aset QR yang sudah saya persiapkan. Kita import saja new asset, lalu kita ke folder praktikum sistem multimedia modul 5, lalu ini merupakan aset QR yang akan saya gunakan sebagai target image-nya. Next, setelah image targetnya itu sudah ditentukan asetnya, selanjutnya kita akan men-set untuk asetnya ini. Kita select saja, kita select aset QR ini, dan selesai. Oke, ini akan menjadi sebuah triggernya atau objek atau gambar triggernya yang nantinya akan menjadi placeholder dari 3D image kita. Next, klik user target behavior, lalu
Sudah user define. Tapi sebelum itu saya akan menambahkan sebuah aset baru dulu karena berdasarkan dari versi Unity saya di sini agak sedikit berbeda dengan praktikum dengan modul praktikum untuk pembuatannya. Di sini saya akan mengimport sebuah new asset, lalu aset ikannya yang sudah saya buat dari modul-modul sebelumnya itu saya akan import ke sini. Lalu saya akan drag and drop ke di bawah image target agar dia menjadi child dari image target. Lalu untuk ukurannya itu bisa disesuaikan saja sesuai dengan kemauan. 0,05 misalnya, dan scale-nya juga 0,05. Ini harusnya sudah lumayan sesuai. Lalu kita naikkan ke atas agar berada tepat di atas dari kode QR yang akan kita jadikan target. Next, kita disuruh untuk membuat sebuah kanvas yang baru. Jadi kita akan masuk ke UI, lalu kita tambahkan sebuah kanvas. Tapi untuk kanvasnya ini bukan child dari, kita ulang langkahnya karena tadi kanvasnya menjadi child dari image target, itu harusnya bukan. Kita UI terus kanvas. Oke, ini sudah bisa. Next, di dalam kanvasnya ini kita disuruh untuk menambahkan sebuah button atau sebuah tombol. Dalam kanvasnya kita klik kanan, lalu UI, lalu legacy, lalu button. Kita tambahkan, lalu di buttonnya itu kita ganti menjadi misalnya kita ganti menjadi deteksi. Mulai saja, mulai. Kita ganti menjadi mulai. Kita best fit seperti yang ada di modul sebelumnya. Lalu untuk style dari buttonnya ini bisa disesuaikan dengan kemauan. Misal untuk buttonnya itu bisa diubah untuk colornya menjadi merah misalnya. Ini saya akan menggunakan merah. Lalu untuk teksnya itu saya akan biarkan saja secara default begitu. Next, setelah sudah seperti ini, saya akan menggeser untuk buttonnya itu agar lebih ke bawah, agar nantinya lebih kelihatan. Seperti ini. Lalu di dalam buttonnya itu, setelah sudah seperti ini, di dalam buttonnya itu kita akan sesuaikan on click-nya agar pada saat dia diklik maka dia akan memulai untuk mendeteksi objek trigger atau objek QR yang sudah saya set tadi. Jadi di buttonnya itu kita set bagian on click-nya itu menjadi gambar dari ikan. Jadi gambar dari ikan yang menjadi 3D objek dari ikan. Jadi di button on click untuk objeknya itu ikan modul 4C. Next, untuk fungsinya itu untuk game objeknya kita akan menjadikannya set aktif atau menjadi aktif. Karena untuk gambar ikannya ini pada defaultnya kita akan buat dia menjadi non aktif.
Jadi dia akan tidak akan terlihat untuk gambar ikannya di awal-awal. Pada saat user mengklik tombol mulai, baru dia akan bisa terlihat untuk gambar ikannya. Baik, untuk seperti ini harusnya sudah bisa untuk dideteksi berdasarkan versi Unity 6 yang saya gunakan dan versi Vuforia Engine yang 14 tadi. Harusnya bisa dideteksi, tapi sebelum itu untuk recordingnya kita harus menghilangkan video capture device-nya karena dia akan bertabrakan untuk AR kameranya. Karena saya akan menggunakan webcam dari laptop saya. Kita hilangkan, coba kita remove, yes, untuk bagian display capture-nya. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja coba untuk memplay game ini atau aplikasi AR ini. Maka bisa dilihat langsung ada gambar saya. Di sini saya akan membuka untuk image QR tadi. Ini belum bisa terdeteksi untuk apa-apa. Untuk image QR-nya atau untuk ikannya, kita bisa langsung klik mulai di sini. Kita bisa langsung klik mulai. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diubah. Sepertinya ini belum bisa terdeteksi dengan baik. Baik, kita coba ulangi langkah yang tadi untuk buttonnya. Sepertinya saya keliru men-set bagian on click-nya ini. Sepertinya saya mendrag modul 4C yang ada di hierarki. Kita coba buat lagi, lalu kita drag di sini. Lalu untuk fungsinya game object set aktif bool. Nah, ini harusnya sudah bisa. Sebentar. Kita harus mencentang bagian ini. Oke, sudah. Ini harusnya sudah bisa. Mulai. Oke. Ini untuk ikannya sudah bisa terdeteksi dengan menggunakan menggunakan barcode yang sudah saya jadikan sebuah target. Sudah bisa terdeteksi seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan tentang pengerjaan modul 6 dari sistem multimedia, yaitu tentang penggunaan Unity untuk membuat sebuah AR dengan menggunakan Vuforia Engine. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini.